Sepulang sekolah, aku mampir di rumah Umar. Pak, ini yang kemarin Umar ceritakan ke Bapak, soal rumah yang dijadikan pusat aktivitas makhluk lain. Oh, saya Kosim, bapaknya Umar. Ada siapa namanya? Tanya ayahnya Umar. Saya Ratih, Pak. Binti? Maaf, maksudnya apa, Pak? Ratih Binti? Nama bapakmu siapa? Sembari tertawa. Oh, Sukowidianto. Ratih binti Sukowidianto. Ya, kamu merasa ndak kalau di belakangmu ada yang mengikuti? Ya, tapi sekarang masih lumayan jauh sih. Maksud Bapak hantu? Ya, begitulah. Tapi lebih tepatnya jin. Jin yang amat jahat. Mungkin ini kiriman seseorang. Entah kenapa, aku tiba-tiba saja menangis sedu-sedan. Seolah ketakutan dan kesedihan yang bercampur jadi satu. Apa yang sedang terjadi? Pikirku. Dalam keharuanku, HP-ku berbunyi. Ternyata ayahku menelpon. Halo Pak. Halo Ratih, kamu di mana? Cepat pulang. Ini ibumu teriak-teriak gak jelas. Di ujung telepon, aku memang mendengar suara yang tengah menjerit-jerit. Kenapa bisa gitu ya? Ayah juga gak tahu. Cepat pulang. Belum aku menjawabnya, telepon sudah diputuskan. Ada apa, Rat? Umar bertanya. Gak tahu, kata ayahku, ibuku lagi teriak-teriak gak karuan. Aku harus segera pulang. Jangan-jangan ibumu kerasukan. Pak, ayo kita ke rumah Ratih. Lah piye? Boleh ndak kita ikut ke rumahmu, Dek? Kata ayah Umar. Iya, ayo Pak, buruan. Aku mengajak mereka. Rumahku dan rumah Umar berbeda kelurahan, jadi lumayan berjauhan. Aku naik motor sendiri, sedangkan Umar dibonceng ayahnya. Kami bertiga bergegas, tentunya menuju rumahku. Entah apa yang sebenarnya terjadi di rumahku. Mungkinkah batu kuburan itu memulai perkaranya? Sesampainya di rumah, aku melihat bapakku berada di depan pintu. Yah, di mana ibu? Kok ayah malah di luar? Bentakku. Ibumu di dalam. Ayah keluar soalnya ibumu menyerang ayah. Lihat muka ayah. Aku melihat muka ayahku merah bekas cakaran. Kenapa muka ayah? Aku yang masih belum paham bertanya-tanya. Ibumu mencakar, mencekik, nendang. Pokoknya ibumu kalap menyerang ayah. Ya sudah, ayo cepat ke dalam, ajak Umar. Tanpa dikomando lagi, aku, Umar, ayahnya dan ayahku langsung masuk ke dalam. Di dalam aku menemukan ibu terduduk di sofa, seolah tengah menyambut kedatangan kami. Sopo kowe? Ibuku menunjuk ke arah muka Pak Kosim. Aneh, suaranya menggema begitu keras, membuat bulu kuduk mengambang. Kulo hamba Allah, jawab Pak Kosim. Arep apa kowe nang kene? Seharusnya aku yang bertanya sama kamu. Kamu siapa dan kenapa mengganggu ibu ini? Bukan cuma Raga ini yang akan aku ganggu. Semua keluarganya akan aku ganggu. Jangan seperti itu. Kita sesama makhluk Allah, dilarang saling menyakiti, kata Pak Kosim. Aku merasakan ketakutan begitu mencengkeram. Baru kali ini menyaksikan seseorang dikuasai pengaruh jahat dan dikendalikan oleh kejahatan itu sendiri. Bu, sadar bu, ini aku Ratih. Aku menangis. Ibuku berdiri. Seolah tak peduli ucapanku, ibuku justru semakin menjadi garang. Dengar kamu Kosim, aku tahu namamu, seluk-beluk keluargamu. Kalau mampu silahkan lawan aku. Kamu merasa sakti? Kamu siapa dibanding kemahagungan Allah? Aku dan kamu ini tak ada. Kekuatan apapun, semua itu milik Allah. Tidak usah kamu bilang tentang Allah itu. Mungkin maksudnya Allah, cuma lidahnya tercekat, jadilah ala-ala. Itulah kelakuan jin kafir. Ya sudah, begini saja. Kalau kamu berhasil aku kalahkan, kamu harus janji untuk tidak mengganggu keluarga. Jangan mengganggu keluarga ini lagi. Coba saja kalau mampu, kata jin tersebut. Memang, keduanya antara Pak Kosim dan ibuku tak bertarung fisik. Tapi baik Pak Kosim dan ibuku mengeluarkan semacam gerakan silat. Terlihat Pak Kosim tak gentar, meski ibuku berkali-kali tertawa penuh ejekan. Ayo Kosim, keluarkan ilmumu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kosim merapal mantra, lalu kaki kanannya 3 kali menginjak bumi.
sedangkan tangannya seolah memberi tanda Pak Qasim sedang menusukkan sesuatu ke badan ibuku. Kontan, ibuku menjerit kesakitan. Ampun, ampun Qasim, aku kalah. Ibuku lemas lunglai di lantai. Dalam pada itu, Pak Qasim menghampiri. Pak Qasim mengeluarkan sarung tangan dan memakainya. Kemudian Pak Qasim memegang kepala ibuku. Dibacakanlah ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin ini yang dinamakan ruqyah syar'i. Ibuku nampak tak segarang tadi, bahkan sekarang sudah tersadar. Ambilkan air, Dek. Tolong, air putih ya, pinta Pak Qasim. Iya Pak, sebentar, aku jawab. Aku membawakan air yang diminta Pak Qasim. Terlihat bibir Pak Qasim bergerak-gerak lalu meniupkannya di air tadi. Silakan diminum Ibu. Baca bismillah dulu, pinta Pak Qasim. Ibuku yang masih lemas meminum sedikit air doa itu, lalu muntah tak karu-karuan. Tak apa-apa, wajar itu reaksinya, kata Pak Qasim. Ibuku meminum lagi air tersebut. Kali ini reaksi ibuku terlihat lebih nyaman. Alhamdulillah, mari diangkat ke sofa. Ibuku masih tergeletak. Terima kasih Pak, sampun menyadarkan istriku loh. Ayahku terlihat cukup riang melihat ibuku sudah siuman. Sama-sama nggih Pak. Menurut Pak Qasim sebenarnya apa yang mengganggu istri dan keluarga kami? Sebelum saya bercerita, bisakah kita mencari tempat yang berjauhan dengan istri Bapak? Kalau begitu mari ke kamar sebelah sana. Ayahku menunjuk kamar tamu. Di dalam kamar tamu, Pak Qasim, aku dan ayahku duduk bermaksud membicarakan perihal kejadian yang menimpa ibuku. Sedangkan Umar tetap menjaga ibu yang masih terlihat lemas. Pak Suko dan Dek Ratih, kalian tidak usah percaya 100% apa yang barusan dikatakan oleh jin yang mengisi raga ibumu. Sudah menjadi sifat mereka, licik, penuh tipu muslihat, dan selalu ingin menjerumuskan manusia ke jurang kebatilan. Adapun jika mereka mengancam, kita tak perlu gentar. Hakikatnya kedudukan mereka jauh di bawah kita. Tapi betul, mereka memiliki kemampuan melihat dari tempat-tempat yang sama sekali kita tak bisa melihatnya. Maka alangkah lebih baiknya untuk kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Qasim menasihati kami, aku dan ayah. Lalu Pak, apa dan kenapa istri saya bisa sampai kerasukan? Tanya ayahku. Kemarin anak saya, Umar, sudah menyampaikan cerita soal penglihatannya tentang rumah ini. Bapak ikut mendengarkan gak? Oh maaf Pak, semua yang Umar ceritakan, aku ceritakan juga sama ayah. Aku menimpali. Tapi apa betul semua itu Pak? Ayahku seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Insya Allah iya. Di salah satu sudut ruangan ini ada buhul sihir yang dilempar dari arah pesisir sana. Mungkin dari Jepara. Kekuatannya lumayan. Bentuknya seperti yang dibilang Umar. Dan gunanya selain memancing jin-jin jahat, juga membuat suasana rumah tidak nyaman. Pokoknya negatif. Kira-kira siapa dan alasannya apa melakukan itu semua? Ayahku penasaran, aku juga. Waduh, kita tidak bisa mengira-ngira begitu Pak. Timbulnya nanti seuzon. Alasannya akan ketemu kalau kita mendalami kasus ini. Oh, lalu istri saya gimana Pak? Insya Allah gak bakal diganggu lagi. Nanti kita lakukan pembersihan di rumah ini. Tapi ini bukan perkara mudah. Perlu kerjasama si empunya rumah. Iya Pak, asal gangguannya tidak datang lagi. Aku menimpali. Oh iya, jangan beritahu ibumu jika dia baru saja kerasukan. Itu berguna buat menjaga kondisi mentalnya tetap stabil dan positif. Nggih Pak, terima kasih. Kami pun kembali ke ruang tamu, menghampiri Umar dan ibu. Ibu sudah mendingan? Tanyaku. Tadi ibu lagi di dapur, tapi tiba-tiba ada sinar datang. Terus ibu gak niat apa-apa lagi. Iya, tadi itu tuh ibu sadarkan diri. Aku sengaja tak bercerita lengkap. Oh alah, sekarang sih ibu sudah sehat. Ini siapa? Jawab ibuku. Oh ini ayahnya Umar, jawabku. Saya Pak Qasim Bu, pripun? Ibu sudah bertenaga lagi? Jawab ayah Umar. Sampun, cuma masih bingung. Gak perlu ibu bingung, yang penting ibu sudah kembali tersadar. Oh nggih, nampaknya ibuku juga tak terlalu ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ayahku bertanya, Pak,
Kira-kira kapan kita bisa membicarakan perkara ini lebih lanjut? 3 hari lagi saya akan kesini. Sebelumnya biar saya berkomunikasi dengan Ratih mengenai apa-apa yang perlu dipersiapkan. Oh begitu, saya ucapkan terima kasih Pak. Ge sami-sami. Ini sudah kewajiban saya. Sekuat jiwa raga, selagi saya mampu membantu, insya Allah saya akan mengusahakan. Saya dan Umar pamit dulu Ge, Pak, Bu. Iya ya Pak, sekali lagi terima kasih.